Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Nah, ini tuh sore hari ya, sambil menunggu Pak suami pulang kerja karena mau minta tolong temenin ke Fitrinov, ada yang mau beli. Jadi kan kemarin-kemarin beli di Fitrinov kayak wadah aluminium gitu ya. Nah, itu share di IG story untuk teman-teman yang pengikut emak itu ada ide nggak bikin cemilan apa gitu yang bikinnya atau wadahnya itu aluminium foil itu. Nah, jadi banyak banget yang komen, rata-rata komennya itu bikin makaroni skoter ya namanya ya, atau spaghetti apalah gitu yang panggang gitu. Nah, lebih kebanyakan dua itu yang komen, yang ngasih ide gitu ya. Jadi searching atau nonton di YouTube gimana sih cara bikinnya, terus resepnya apa aja, akhirnya dapet menunya gitu ya. Nggak tahu, lupa nama channelnya apa. Pokoknya kalau ketik makaroni apa gitu ya skoter, jadi itu munculnya yang paling atas gitu ya, atau yang penontonnya agak banyak. Terus juga sama spaghetti panggang juga lihatnya di channel yang 1 juta berapa gitu viewersnya gitu. Jadi ya sudah, di sini lagi tulis bahan-bahan yang mau beli yang sekiranya nggak ada di rumah. Kayak mau beli makaroni, terus mau beli spaghetti juga, sama beli keju cheddar sama keju mozzarella juga nggak ada di rumah. Kalau untuk saus-sausan ada, terus kayak saus bolognese gitu juga ada di kulkas, masih belum dibuka waktu entah kapan balinya dulu itu di Chandra waktu belanja bulanan. Oke, jadi ini catat-catat dulu ya, sekalian lihat videonya gimana cara bikinnya. Jadi seumur-umur masak, pokoknya baru pertama kali ini itu beli yang namanya makaroni terus sama spaghetti. Itu memang belum pernah makan itu gitu ya untuk olahannya, apalagi spaghetti itu belum pernah dikasih saus bolognese gitu ya. Nggak tahu gimana rasanya ya. Semoga aja enak dan doyan gitu ya. Soalnya itu tahu selera keluarga itu selera deso gitu loh. Jadi yang berbau-bau keju sebenarnya sih kurang suka, cuman nggak apa-apa, di sini mau coba buat aja, siapa tahu mereka mau. Untuk makaroni skoter sama spaghetti panggang itu hampir sama ya bahan-bahannya, cuman yang bedain makaroni sama spagettinya aja gitu. Oke, nah udah selesai nyatat bahannya, lanjut sekarang mau ke Fitrinov. Nah, ini dia udah sampai. Jadi beli makaroni yang ini tuh harganya 6.000 berapa? 6.500 ya. Oke, lanjut itu cari mozzarella, ternyata kata petugasnya ada di freezer. Nah, ini dia. Akhirnya ketemu juga nih, adanya yang kayak gini nih mozzarellanya. Oke, beli satu aja karena ini satunya juga lumayan mehong, 43 atau 45.000 gitu. Oh iya, juga cari oregano, tapi ternyata nggak ada di sini. Ya sudah lah ya, nggak usah pakai itu, nggak apa-apa. Oregano itu apa sih? Kayak rumput laut gitu ya? Atau apa? Untuk apa gitu loh? Dan rasanya tuh gimana? Kalau pakai itu tuh rasanya kayak mana? Kalau nggak pakai itu kayak mana gitu ya? Oke, lanjut. Di sini sambil lihat-lihat juga, cuci mata gitu ya, nyegerin mata. Ini lumayan lengkap ya kalau di toko sini nih. Ada baju-baju juga, sendal, sepatu, tas dan lain-lain. Oke, ini mau beli spaghetti yang ini, yang La Fonte. Ini ada dua macam ya, yang gepeng sama yang bulat kayak gini. Jadi pilih yang bulat ini. Itu ragu beli satu apa beli dua ya. Akhirnya beli dua aja, kalaupun nanti nggak bikin spaghetti panggang, bisa bikin mie biasa gitu ya, spaghetti biasa gitu yang cuma direbus terus kasih saus gitu ya. Oke, ini juga ngeliat ini spaghetti yang kayak gini, bedanya apa? Sama aja kali ya, cuman beda merek aja. Terus nah ini lihat ini tuh apa sih, sambal atau saus gitu ya. Soalnya waktu itu ngeliat di TikTok ada kayak orang masak gitu pakai ini, kayaknya enak banget gitu ya, medok merah gitu. Akhirnya mau coba. Terus nanti mau cari-cari referensi masak apa sih. Kalian tahu nggak, atau ada yang tahu silahkan komen ya. Untuk saus atau cabe yang tadi yang pegang itu, yang mau dibeli itu tuh untuk apa gitu ya, untuk sop atau apa, sapo tahu atau apa gitu ya. Silahkan komen aja ya di bawah ya.
Oke. Oh ya, untuk saus tadi itu atau cabe itu sebenarnya langsung bisa dimakan atau memang untuk masak gitu ya. Kayak saus kan langsung cocol gitu kan bisa. Nah, itu kalau yang mau beli tadi itu bisa langsung cocol atau memang harus dimasak gitu ya. Oke, lanjut tadi beli jajanan juga, beli 2 kotak Momogi sama Superstar. Terus beli susu UHT dan emak inget garam di rumah habis, terus bingung mau beli yang kecil atau yang besar. Akhirnya ya udahlah beli yang besar aja biar awet berbulan-bulan gitu. Oke. Lanjut ini. Oh ya, untuk terakhir ya, ini sekalian bayar soalnya kejunya dari kasir gitu. Ini beli keju cheddarnya beli 2. Oke, udah selesai tinggal bayar. Dan pada saat jalan ini mah beli T1 model karena pas banget cuacanya gerimis dari tadi, dari pas mau berangkat gitu sampai sekarang masih gerimis. Kayaknya enak gitu ya nyemil yang anget-anget. Tapi ini mah makannya di rumah ibu mertua, nggak di rumah kami. Karena makan bareng di situ. Dan ini udah sampai rumah. Sebenarnya ini tuh udah jam setengah 12 malam. Ya Allah, capek banget. Tapi diriku harus ngelanjut bikin video ya. Nah, jadi ini tuh ada minyak goreng. Ceritanya Pak suami di kantor itu ada orang kantor yang jual minyak goreng. Karena kemarin-kemarin Pak suami melihat saya kayak kesusahan mencari minyak goreng, akhirnya dia beli sama orang kantor. Ini tuh 1 liter bukan, iya 1 liter, jadi harganya itu 20.000. Nggak apa-apa lah ya. Mungkin orang jualan pasti, bukan mungkin, pasti orang kalau jualan pasti ngambil untung gitu kan. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya, yang penting ada ya, walaupun mahal yang penting ada barangnya, daripada murah tapi langka susah dapetnya gitu kan, nggak apa-apalah mahal. Oke, ini dia yang mau belanjain. Kita unboxing ya. Jadi Ma itu sebenarnya tahu gitu ya selera keluarga di sini tuh kayak mana, dan udah kebayang nih di otak mereka tuh nggak bakalan suka gitu atau doyan sama kayak gini, menu-menu cemilan yang kayak gini, yang kayak makaroni skoter gitu atau spaghetti. Pokoknya yang ada keju-kejunya gitu loh, mereka tuh kurang suka. Cuman ya sudahlah, di sini mah beli aja. Nanti pertama mau masak spaghetti aja dulu ya, tapi nggak di video ini, video besok-besok aja. Untuk belanja malam ini tuh habis 180 berapa gitu ya. Jadi kembalinya tadi ada 17.000. Oke, nah udah selesai. Inilah yang mau Mak bikin cemilannya di besok-besok. Bismillah, semoga mereka suka. Walaupun perbandingannya suka nggak sukanya itu 40 nggak sukanya, 60 nggak tahu. Oke, di sini Mas susun dulu ke tempatnya. Jadi ini penuh banget dan berantakan, nggak apa-apa lah ya. Untuk minyak alhamdulillah nambah lagi 2 liter untuk stok di rumah untuk beberapa bulan. Alhamdulillah. Oke, udah selesai beres-beres. Lanjut sekarang mau ngeposin uang ke posnya masing-masing. Jadi ini bukan untuk budgeting yang kayak gimana-gimana ya, mengatur uang full gitu. Cuman masukin keuangan atau masukin uangnya ke posnya masing-masing aja sesuai dengan rupiahnya dan kebutuhannya. Ini untuk belanja ke warung tuh masih ada, yang bulan kemarin masih sekitar 30.000 lagi. Yang lainnya udah kosyang melompong. Jadi di sini mau ambil aja karena kita mau isi aja yang baru ya. Emang nggak ahli dalam mengatur keuangan teman-teman, jadi cuman membagi-bagi ke kebutuhannya masing-masing aja. Ini tuh untuk apa namanya, kayak kebutuhan bulanan di rumah, tapi yang pengeluarannya tuh nyicil atau dikit-dikit gitu loh. Oke, sekarang mau masukin uang telur 200.000 untuk 1 bulan. Biasanya seminggu itu 2 kilo. Itu pun udah termasuk sama kayak bebikinan gitu ya. Ini udah, pokoknya udah boros-boros banget ini. 200.000 ini udah malek-malek banget sebulan ya.
telur, tapi memang nggak putus sih kalau telur, pokoknya harus ada gitu, apalagi ini makanannya Mas Ikih. Oke, lanjut di pos selanjutnya. Ini ada air galon 200.000 untuk 1 bulan, insya Allah cukup sebulan. 1 minggu itu Ma itu biasanya 3 galon gitu. Oke, ini masukin. Lanjut ke gas. Nah, Ma pakai gas yang melon 3 kilo, ini sebulannya 100.000. Tapi sebenarnya masih ada susuk. Seperti biasa kalau ada susuk bukannya dicelengin tapi dijajanin. Padahal ada jatah jajan gitu ya, tapi ya sudahlah ya. Aku kayak gitu orangnya, nggak bisa mengatur banget gitu loh soal uang ya. Oke, iuran sampah di sini 25, Ma masukin aja 50. Nanti kalau ada susuknya biar disimpan untuk bulan depan atau bayar sekaligus aja 2 bulan gitu. Terus ada bayar ngaji. Sebenarnya nggak boleh, kata Pak Ustadznya jangan bayar ngaji, sodakoh aja gitu. Oke, ini 50.000 karena nggak tiap bulan full ngaji gitu. Ada liburnya, bahkan lebih sering liburnya gitu. Lanjut ke belanja mingguan. Nah, ini sebulan itu 800. Di sini emak tulis 400 karena 2 kali belanja gitu maksudnya. Pokoknya totalnya sebulan 800. Sekarang mah udah nggak 2 minggu sekali belanjanya. Pokoknya sehabisnya isi freezer aja baru belanja. Intinya 1 bulan cukup nggak cukup 800.000, terserah mau belanja di warung sayur, mau belanja di pasar kaget, mau belanja di pasar besar, intinya segitu dalam 1 bulan ya. Jadi emang nggak teratur ke pasarnya, tapi lebih sekarang lebih sering sebulan sekali aja ke pasar besarnya untuk isi freezer. Selebihnya mah belanja di warung sayur atau pas kebetulan hari Sabtu pasar kaget buka, mah ada di rumah, mah belinya di situ. Itu kalau di pasar kaget lebih kebanyakan kayak beli bumbu-bumbu kayak cabe, bawang gitu ya. Kalau sayuran lebih ke warung sayur aja kalau misalkan mau masak dadakan. Oke, terus jajan 200.000. Nah, Ma cerita dulu kemarin itu full nggak jajan, maksudnya tuh nggak ngambil uang untuk jajan tuh di sini. Kemarin kan Ma masukin 200 ya, tapi nggak kepake sebenarnya sampai tadi sore itu masih 200.000. Jadi kalau misalkan jarang jajan sih dalam sebulan ini, kayak misalkan ada apa lewat gitu, memang jarang banget. Terus juga biasanya Ma itu beli ayam geprek gitu ya di depan rumah kalau misalkan males masak, cuman bener-bener jarang banget, jadi uangnya nggak kepake 200.000 itu. Sampai pada akhirnya tadi sore pas Ma mau belanja ke Fitrinov, barulah Ma ambil uangnya untuk belanja pakai uang jajan yang 200.000 tadi. Jadinya tadi tuh di Fitrinov kan habis 180 sekian gitu ya, masih ada susuknya sedikit. Terus untuk pos yang belanja di warung sayur itu tadi berbarengan sama belanja mingguan aja, nggak nentu, nggak ada budgetnya. Sisa uang atau ada uang di belanja mingguan, pokoknya ambil aja di situ. 800.000 untuk 1 bulan untuk kebutuhan perut. Terus tadi ada KB. Nah, kalau KB itu sebulan sekali Ma masukin 50.000. Terus beras itu biasanya sebulan 15 kilo, tapi di situ Ma tulis 20 kilo, kurang lebih 250.000. Kemarin baru aja beli beras gitu ya. Jadi kemungkinan untuk bulan ini cuman beli 10 kilo deh. Terus Ma itu kan belum beli kebutuhan anak ya, kayak susu sama pampers. Jadi ini pas ke ATM tadi ya udahlah Ma ambil aja semuanya, jadi nanti tinggal beli aja gitu ya untuk kebutuhan anak. Jadi ini ada 1.500.000 itu perhitungan emak untuk susu ADA 8 kotak itu SGM. Susu ADA 8 kotak, terus susu untuk Mbak Erin masih ngedot ya say. Aduh mohon maaf ini nggak bisa dihilangin. Belum bisa gitu ya, bukan nggak bisa, belum. Jadi Ma masih hitung untuk Mbak Erin susu SGM-nya 4 kotak sebulannya, SGM 5. Terus untuk pampers itu yang besarnya itu 4 bungkus. Jadi kurang lebih 1.500.000. Nah, Ma taruh aja di sini ya. Nanti kalau misalkan besok mau belanja tinggal ambil aja. Biasanya Ma itu kalau untuk belanja kebutuhan anak, terus belanja bulanan itu nggak pernah uangnya masuk dompet. Jadi pas begitu gajian, kalau misalkan udah sempet ke belanja gitu ya,
baru belanja gitu. Pokoknya uangnya nggak ada di rumah. Jadi yang di rumah itu cuman kebutuhan yang nyicil-nyicil pengeluarannya. Terus ini dia susuk dari Fitrinov tadi 17.000. Jadi nanti mak taruh di celengan aja ya. Celengan yang dibongkar pasang. Bongkar ambil maksudnya ya. Nyeleng ambil, nyeleng ambil. Oke, udah selesai untuk ngepost keuangannya, dan itulah mak cuman bisa misahin uangnya ya ke posnya masing-masing, nggak begitu detail banget untuk budgeting bulanan gitu. Oke, dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.